Haleluya, haleluya. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Tentunya kita akan menyembah Tuhan. Kita mengundang hadiratnya, kuasanya boleh ada di tempat ini, memenuhi hati kita, pikiran kita, supaya hanya pikiran kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang patut kita sembah, patut kita puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita buka suara kita untuk memuji besarkan nama Engkau. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih kuasanya, rasakan kasih kuasanya. Engkau di tempat ini memenuhi kami semua. Layakkan kami menyembah-Mu, layakkan kami memuji-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik, terlalu baik, amat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya di dalam nama, satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami senantiasa boleh menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami hanya boleh berlindung berserah kepadamu ya Tuhan pada pagi yang ini, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada pada pagi hari ini. Kami pergunakan untuk kami membuka suara kami, untuk kami memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan boleh turun di tempat ini, memenuhi kami yang datang. Kami tidak tahu apa yang menjadi beban masalah, pergumulan dalam jemaat-Mu dari rumah sampai ke rumah Allah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendapatkan jawaban yang dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami serahkan bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang belum tiba di tempat ini, mungkin dalam persiapan, mungkin dalam perjalanan ya Tuhan. Engkau hentar sampai ke tempat ini dengan selamat, untuk kami memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Sebelum kami memuji besarkan nama Engkau, kami akui keterbatasan kami, ketidakmampuan kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bekerjalah Tuhan dalam ibadah ini, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, bahkan jiwa-jiwa yang jauh dari Engkau, yang kurang setia, dalam nama Yesus
Pagi hari ini Engkau berikan kemenangan jemaat-Mu semua ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah ini. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa melayang-layang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami ya Tuhan sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana kesempatan pagi yang indah ini kita pergunakan waktu-waktu yang ada untuk senantiasa kita menyembah Tuhan, meninggikan namanya, mempermuliakan namanya. Tidak lain satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Haleluya. Kita tahu keterbatasan kita, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku, kita angkat tangan kita untuk kita memuji besarkan nama Tuhan. Kita angkat tangan kita, bahwa tangan kita angkat, bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ku kita bawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Rendah hati ku bersembah. Sadar bila ku ada sampai saat ini. Sadar bila
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tapak bangkit berdiri. Katakan kanan kiri ada Tuhan. Beri salam satu dengan yang lain. Semangat. Haleluya. Oh, haleluya. Kita tinggikan namanya. Kita muliakan namanya. Kiri kanan ada Tuhan. Sekeliling kita ada Tuhan. Haleluya. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindung. Bersamanya ku dekat, menghadapi semua musuh. Katakan. Tetap memuji ini, katakan kiri kanan ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Sebab kami tahu wajah-wajah yang penuh dengan tidak ada ceria pada siang pagi hari ini. Kami akui yang pimpin pujian sudah bersemangat, tapi jemaat mari semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kompak untuk memuji Tuhan, tanggalkan beban kita, masalah kita. Haleluya. Selalu memandang Tuhan. Haleluya. Selalu memuji Dia. Glory. Saya kepada Tuhan, pasrah kepada-Nya. Amin. Oke. Siang malam ingat Tuhan. Tuhan pelindung kita. Saudara, tidak capek. Haleluya, semangat. Kami persilakan duduk. Kami undang untuk pujian suara dari kaum bapak-bapak pria hosana. Kami persilakan untuk memuji besarkan nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Puji nama Tuhan, bila kita jatuh tergeletak, Tuhan tetap menopang tangan kita, khususnya kaum pria, menjadi spion-spion dalam rumah tangga kita. Spion adalah kaca, mobil kanan kiri, yang kanan adalah kaum pria, yang kiri adalah kaum wanita, itulah spion di mobil. Kita bayangkan seperti itu. Terima kasih atas pujiannya kepada kaum pria. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Waktu yang tepat kami persilakan bagi yang bertugas. Haleluya. Tiada ragu lagi. Haleluya. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Orang mengenalmu, kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi yang percaya padanya. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Kami undang untuk bangkit berdiri. Amin. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Bangkitkan orang mengenalmu, kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya padamu. Hanya dekat, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Glory, haleluya. Daripada dalam keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Glory. Hanya Dia kota batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita boleh merasakan bahwa kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Lalu kita untuk memuji misalkan nama Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan agar puji-pujian tidak sia-sia. Pada saat pagi yang indah kita boleh menikmati hadiratnya, kuasanya Roh Kudus senantiasa boleh bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kita berikan hidup kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran.
dari kasih-Mu. Patut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, Tuhan sudah menyatakan kasih kuasa-Mu, pertolongan, penyertaan dan berkat-Mu telah Engkau limpahkan dalam hidup kami sepanjang minggu. Kami boleh merasakan, kami boleh mengalami, kami boleh Tuhan Yesus menerima apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami. Memungkinkan saat ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu saat hari ini. Kami siap menerima melalui penyataan firman Allah yang merupakan pedoman hidup, tuntunan hidup, dasar hidup untuk hidup, mendapatkan kebenaran, kekudusan, mendapatkan janji Tuhan, jaminan Tuhan di muka bumi dan bawa kami masuk dalam kekekalan. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran Allah yang kami dengar dan kami terima saat hari ini. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini, sekitar ruangan ini tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Membuka hati untuk Tuhan Yesus, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, semangat, semangat. Haleluya, puji Tuhan. Kompak ya, memang harus semangat saudara ya. Jangan kita menunggu orang lain memberikan semangat kepada kita, tapi mari kita menyemangati hidup kita sendiri ya, dengan memperkatakan kebenaran Allah, kasih Allah yang membangun hidup kita, iman kita, kasih kita di dalam kita mengerjakan keselamatan Allah. Puji Tuhan. Baiklah saudara, kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu kita masih berbicara tentang prinsip hidup kemenangan seri yang kelima, yaitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita masih baca ayat yang sama, 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 58. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Percaya firman ini? Saudara sekarang sedang bersekutu bersama Tuhan, bersama dengan sesama? Tidak, tidak, tidak. Percaya? Kok abot saudara? Ya, tidak sia-sia berarti Tuhan memperhitungkan. Kalau tidak sia-sia berarti ada sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan. Apa itu yang menjadi keperluan kebutuhan saudara? Jawaban dalam persoalan saudara, pergumulan saudara, itulah yang dikatakan tidak sia-sia. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus, dalam ayat ini dikatakan tema hari ini giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat itu semangat, rajin, ya, semangat, rajin dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara tahu apa itu pekerjaan Tuhan? Ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seperti hari ini saudara datang beribadah, saudara sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Maka saudara diperhitungkan oleh Allah. Saudara sedang memuji, memuliakan Tuhan.
sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Saudara melayani Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Saudara berdoa, saudara sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Ya, saudara berjemaat, bergereja, saudara sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Saat ini gereja kita sedang mengerjakan proyeknya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara kalau lihat ke depan, saudara jelek, tapi saudara nanti lihat menghadap ke sana, itu sudah separuh, sudah selesai. Baru saudara tahu, oh itu seperti itulah gereja kami, itulah proyeknya Tuhan. Semangat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku kasih, di sini adalah prinsip hidup berkemenangan seri yang kelima dari ketujuh prinsip hidup berkemenangan, saudara. Ya, untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan, saudara, kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Aku sudah cukup, sudah selesai, sudah banyak. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, saudara. Kita tidak akan cepat puas, tetapi kita akan selalu, saudara, tidak akan merasa cukup. Saudara ditebus, diampuni, diselamatkan, tidak hanya cukup sampai di situ. Firman Tuhan kita harus tetap kerjakan keselamatan itu, saudara. Dengan apa? Dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Tidak cukup kita sudah diampuni dosa kita, berarti kita masuk surga, belum tentu, saudara. Ya, sudah kasih dalam Yesus Kristus. Jadi selama kita masih dalam dunia ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan dengan giat beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan, baca firman Tuhan, saudara. Beritakan Injil kerajaan surga, keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil kita. Sampai mungkin kita tidak mampu. Ya, ada seorang anak Tuhan, selama kami bisa berjalan, selama kami tidak empor, katanya Pastor John, kami tetap akan setia dalam iring Tuhan. Nah itu, saudara. Sudah ada yang empor di sini? Belum ya, masih bisa jalan, saudara ya. Semua bisa jalan. Saya lihat masih bisa jalan. Belum ada yang pakai kursi roda. Jangan sampai, saudara. Ya, enggak enak katanya. Nah, saudaraku kasih. Nah, itulah. Jadi selama kita ada di dunia ini, kita tetap giat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi dikatakan bahwa tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Itu kalau kita bekerja di dalam Tuhan, lakukan di dalam Tuhan, saudara. Jadi saudara kasih, kehidupan orang harus punya pengertian yang benar ini, pengertian yang sesungguhnya ini, saudara. Nah, saudara kasih, ada banyak orang berpendapat, saudara, bahwa untuk melayani atau berbuat baik, saudara, tidak harus jadi orang Kristen, betul? Untuk jadi orang baik, melayani tidak harus jadi orang Kristen, betul? Betul. Kalau jadi orang Kristen, jadi orang baik, melayani, tidak harus jadi orang Kristen. Banyak di luar Kristen yang baik, mereka melayani polisi di jalan itu, saudara ya. Dan seterusnya, pegawai-pegawai, mereka melayani, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi menjadi orang Kristen, saudara, jadi orang Kristen yang benar. Ya, seharusnya saudaraku kasih, hidup orang Kristen lebih baik daripada orang dunia, lebih benar daripada orang dunia. Bahkan tidak sedikit orang dunia lebih baik daripada orang Kristen. Ya, mereka bekerja keras, mereka berbuat baik, banyak berbuat amal. Karena apa? Dengan berbuat itu mereka berpikir mereka akan mendapatkan pahala. Mendapatkan, saudara, betul, dapat pahala. Nanti kita akan belajar di situ, saudara. Nah, mengapa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan? Mengapa kita harus giat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan?
Ini merupakan suatu pertanyaan, saudara. Ya, harus lebih giat daripada orang lain. Sebab orang yang bekerja pasti mendapat upah. Kita lebih giat karena kita tahu, saudara, apa yang kita lakukan. Orang luar, non-Kristen, mereka berbuat benar atau berbuat baik, lebih baik dari orang Kristen, hanya mendapatkan pahala di muka bumi ini. Tetapi saudara yang harus mengerti, saudara berbuat baik, apa yang saudara lakukan, kerjakan, bukan hanya untuk mendapat pahala di muka bumi ini, tapi saudara tahu kebenaran Allah. Saudara Tuhan menjanjikan, yaitu pahala di surga. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita baca coba di dalam 1-2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat yang kelima. Justru karena itu harus kamu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan bertambah-tambah. Ya, harus sungguh-sungguh. Kalau orang dunia sungguh-sungguh, saudara akan lebih sungguh-sungguh. Orang dunia sungguh-sungguh tapi mereka tidak punya pengharapan yang pasti. Moga-moga, kamu mungkin, semoga kan. Saudara punya pengharapan pasti, tapi mereka lebih sungguh-sungguh daripada kita. Betul? Firman Tuhan harus sungguh-sungguh, berusaha, bertambah-tambah. Dari iman kepada kebajikan, dari iman kepada kebaikan. Saudara, bedanya kita dan non-Kristen, kalau kita melakukan kebajikan berdasarkan iman. Kalau mereka yang penting baik. Orang beriman punya pengharapan, amin. Sebab iman dan pengharapan dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah beriman berarti sudah punya pengharapan. Apa yang sudah lakukan kebaikan itu. Kalau kita bekerja pekerjaan tujuan untuk Tuhan, saudara, tidak akan sia-sia, saudara. Jadi iman Kristen, saudara, iman kepada Kristus adalah dasar dari perbuatan kebajikan. Berbuat baik terus menerus bertambah-tambah sampai penuh. Menuju apa? Dalam ayat yang selanjutnya menuju kepada kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna, saudara. Sedangkan kasih itulah kasih yang sempurna. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh iman saudara sudah melakukan kebajikan bersat iman kepada Yesus, berhak punya pengharapan pada Yesus, itu nanti akhirnya membawa kepada kesempurnaan, kasih yang sempurna. Sedikit saudara kami sampaikan sebelum saya lanjut mengenai dengan kasih. Kasih itu apa, saudara? Kasih itu apa? Apa? Kasih itu apa? Hukum. Kalau yaitu dalam perjanjian lama Taurat, dalam perjanjian baru kasih. Hukum yang terutama. Loh, tahu? Ya saudara, ini ada sarjana hukum tahu ini, KUHP. Itu hukum kan? Mengatur, bukan untuk menghukum, supaya manusia hidup Tuhan memberikan hukum kasih supaya saudara melakukannya. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap dalam Markus sama Lukas, segenap tenagamu. Aku mengasihi Tuhan. Mana tenaga nih? Kekuatan tenaga
kasih hati, jiwa, akal, tenaga. Aku sudah memberi hatiku, pada usah perlu tenaga. Halo? Ini saudara, bertambah-tambah di dalam Kristus. Nah, saudaraku kasih, ini bertambah, jadi tidak puas dengan apa yang ada dalam hidup ini. Saudara, kita melakukan pekerjaan Tuhan, tujuan kita adalah kekekalan kehidupan yang kekal. Jika dasar iman kita kepada Kristus, berarti di luar Kristus sia-sia. Kalau iman kita berdasar pada Yesus, berarti di luar Kristus iman itu sia-sia. Firman Tuhan katakan itu. Kita lihat, kita belajar dalam firman Tuhan hari ini, seorang tokoh Alkitab. Nah, ini saya pakai untuk anak cucu, untuk nama cucu saya. Saya tertarik dengan ini. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kisah Rasul pasal 10 Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan supaya lebih cepat. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kornelius seorang perwira, yaitu kerajaan Romawi, ditugaskan di Kaisaria, di provinsi. Saudara, seorang perwira. Kita lihat dalam ayat ini, saudara. Dari ayat ini kita dapat melihat daftar kebaikan yang luar biasa dari Kornelius. Bahkan jarang ditemukan dalam kehidupan orang Kristen sekalipun. Sadar tidak, saudara? Deretan tadi kehidupan ini. Kalau orang Kristen seperti ini luar biasa. Apa, saudara? Pertama, saleh. Saleh itu apa? Kusuk ibadai. Kusuk bahasa Jawa nih. Saleh. Gimana ibadah saudara? Yang kedua, saudara, seisi rumahnya takut akan Tuhan. Seisi rumah, suami, istri, anak-anak, mungkin ada cucu, ada mantu di situ. Seisi rumah takut akan Tuhan. Luar biasa. Kalau takut akan Tuhan, suami tidak akan macam-macam, istri tidak akan macam-macam, saudara. Takut akan Tuhan pasti setia, saudara. Takut akan Tuhan menjauhi segala kejahatan, tidak ada tindakan kejahatan, tidak ada namanya KDRT. Kalau takut akan Tuhan, tapi banyak orang Kristen terbangan, ya kan? Ya, piring terbang. Tapi sekarang yang terbang kata-kata nih, saling menyerang, saling menghina suami istri. Kalau takut akan Tuhan tidak seperti itu. Adakah orang Kristen seperti ini? Saling maki, saling menghina suami istri. Yang ketiga, banyak memberi sedekah. Halo? Saudara, banyak memberi sedekah?
Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa terus menerus berdoa. Yang terakhir, rendah hati. Seorang pejabat rendah hati. Kalau orang Kristen memiliki 5 hal ini luar biasa. Haleluya. Adakah orang Kristen seperti ini? Adakah orang Kristen seperti ini? Saudara, dalam ayat 35 dikatakan seorang yang mengamalkan kebenaran. Jadi setiap bangsa manapun yang takut akan Tuhan mengamalkan kebenaran dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ya, tetapi saudara tahu Kornelius melakukan hal ini di luar Tuhan. Loh, di luar Tuhan pun seperti ini. Apalagi di dalam Tuhan yang mengerti kebenaran akan lebih dari ini. Amin. Kok abot? Saudara, dikatakan di luar Kristus sia-sia. Di luar Kristus sia-sia. Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6. Di dalam aku engkau akan berbuah banyak. Di luar aku engkau tak akan bisa berbuah, tidak berbuah. Dan kering layu dibuat dibakar. Di luar Kristus, saudara. Ya, mengapa? Sia-sia. Jadi saudara kasih, perlu saudara, ya saudara, kesalehan sesaleh-saleh apapun di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Setuju? Percaya? Oh, tidak percaya. Sesaleh-saleh apapun saudara yang diperbuat, yang dilakukan di luar Kristus tidak akan menjamin keselamatan. Mengapa? Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Engkau diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan karena iman kepada Yesus. Bukan karena engkau berbuat baik, engkau banyak berbuat amal, tetapi karena anugerah Tuhan. Kalau gitu enggak usah berbuat baik, saudara. Berbuat baik itu adalah hasil daripada keselamatan dari Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita berbuat baik, saudara. Jadi setelah diselamatkan, setelah ditebus, diampuni dosa, baru kita melakukan sesuatu yang baik, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, itulah yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Makanya saudara, yang menjadi dasar saudaraku kasih dalam hidup kita adalah iman yang benar dalam Yesus Kristus untuk melakukan kebajikan, melakukan keselamatan, mendapat pengetahuan sampai kasih yang sempurna, saudara. Ya, kasih yang sempurna sehingga menjadi serupa dengan Tuhan. Aku kasih dalam Kristus, makanya Allah mengutus Petrus untuk datang kepada Kornelius. Makanya Tuhan memperhatikan orang seperti di luar Tuhan. Tuhan mengutus Petrus. Kita lihat pada waktu Kornelius berdoa, dia suka berdoa jam 3 berdoa. Sedang berdoa malaikat Tuhan datang. Cara itulah Tuhan mau bekerja dalam hidup seseorang. Mas Tuhan, mungkin kalau saya itu eman-eman orang koyok gini kok di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan luar biasa dia. Jadi di luar Tuhan yang dilakukan seperti ini, saudara, hanya mendapatkan pahala di dunia ini. Allah tidak ingin kita semua hanya mendapatkan pahala berkat di dunia ini. Kalau di luar Tuhan mereka berkenan, tapi dia akan mendapat pahala di muka bumi ini.
saudara. Dan kita lihat pada waktu Allah berbicara kepada Petrus, Petrus menolak pertama. Sebab apa? Kornelius adalah orang pertama yang mengenal Yesus, terima Injil, jadi orang Kristen, non-Kristen pertama kali yang dia mengenal Yesus melalui Petrus, saudara. Jadi antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu tidak ada hubungannya. Ya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 9 tidak bergaul. Orang Yahudi merasa nomor satu karena punya perjanjian utama, sombong, sok suci, sok benar, tidak mau bergaul dengan orang lain dianggap orang kafir. Jadi orang yang anggapan seperti itu adalah roh Yahudi, merasa dirinya lebih dari yang lain, lebih hebat, saudara. Tetapi Tuhan mengutus dengan Petrus mendapat satu penglihatan. Ya, saudara, tidak akan saya sampaikan, sudah baca seluruh pasal itu. Setelah selesai penglihatan itu ada orang, 3 utusan dari perwira tadi diutus untuk menjemput Petrus. Pertama Petrus ragu-ragu. Bapak Rasul Petrus diutus hanya kepada orang Israel, bukan orang-orang di non-Israel, saudara. Tapi karena itu Tuhan yang mengutus, dia datanglah, dia pergi. Saudara pun kasih, kita lihat pada waktu Petrus datang ke rumah itu, apa yang dilakukan oleh perwira seorang pejabat ini. Lihat Petrus datang, apa yang dilakukan? Bagaimana cara menyambutnya? Cuma buka pintu, mari silakan duduk Pak Pendeta Petrus, begitu. Apa yang dilakukan? Perwira ini sujud menyembah Petrus. Dan Petrus diangkat. Petrus mengangkat Kornelius, jangan menyembah aku, bab manusia tidak boleh disembah. Begitu menghormati, menghargai. Kornelius itu belum mengenal Yesus. Di luar Yesus dia ketemu dengan pendeta, dengan yaitu rasul. Dia menghormati dan begitu menghargai. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, saya lihat demikian pula di luar non-Kristen. Seorang pemimpin itu melakukan tindakan melanggar hukum asusila. Oh, saudara, mau ditangkap, dipagari, ya kan? Anak buahnya membela, masih membela. Pernah lihat itu? Non-Kristen mau ditangkap, anak buahnya melindungi, menjaga berhari-hari, berminggu-minggu. Di luar Kristus. Di dalam Kristus, saudara, gimana? Pendeta tidak ingin dihormati, dihargai, tidak gila hormat, tidak gila pujian, saudara. Sebab kalau dihargai, dihormati, dipuji, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Pendeta tidak mau mengalami seperti itu. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus, setelah mereka datang, apa yang terjadi? Mereka kumpulkan semua keluarganya, familinya dikumpulkan, tidak sendirian. Pada waktu Petrus datang, Kornelius ini seluruh keluarga kumpul. Saya pernah adakan kebaktian rumah tangga, saya sedikit agak tidak enak, saudara. Kebaktian rumah tangga, keluarga itu ada anak, ada suami, ada istri, ada anak, ada menantu. Ternyata dalam keluarga itu hanya suami istri, yang lainnya ada di kamar, yang lainnya tengok-tengok di luar. Loh, kok koyok gini ya? Makanya orang luar lebih baik daripada orang Kristen dalam persekutuan. Nah ini, saya pernah jumpai itu, ya sudah. Apalagi saudaraku kasih, saya pernah tegur pada waktu doa, jangan pelotakan di embun. Ya,
mereka tidak tahu doa berkat berarti dia kehilangan doa itu. Ini Kornelius berdoa, tahu itu arti doa, manfaat doa. Bahkan rumah tangga waktu doa sibuk di belakang. Halo, ini pelajaran bagi kita semua. Dia belum mengenal Tuhan. Dia tahu bahwa keselamatan itu bukan untuk dirinya. Dia ingin seisi keluarga, anak, cucu, menantu, suami, istri, semua selamat. Seorang bapak punya tanggung jawab. Seorang bapak ibunya atas keselamatan keluarganya. Amin. Ini Kornelius, saudara. Ya. Siapa saat ini yang satu keluarga datang ke gereja? Halo? Suami, istri, anak-anak ada banyak ya. Kalau saudara datang ke gereja, saudaranya sendiri, gimana saudara hati saudara? Oh, suami saya tidak ada, anak saya tidak ada. Kalau umpama Tuhan Yesus datang, gimana ini? Mereka kemana? Pernahkah berpikir seperti itu? Halo? Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dia menyambut dengan baik. Tuhan Yesus datang melalui kehidupan pada saat ini, datang kepada saya dan saudara melalui firman Allah. Bagaimana cara sudah menyambut yang tahu kebenaran Allah? Kornelius tidak tahu aja dia menyambut dengan begitu hormat, begitu rendah hati. Saudara, bagaimana sudah menyambut firman Tuhan pada waktu firman disampaikan? Saudara, apa yang sudah lakukan dan kerjakan? Dan luar biasa, saudara. Pada waktu yaitu Petrus datang, Kornelius ingin tahu pesan apa dari Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya mengenai keselamatan, Injil Kerajaan Surga, keselamatan dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Rupanya kehidupan masa lalu sebelum mengenal Tuhan, baik positif dan negatif, itu akan mengikuti pada waktu dia mengenal Tuhan. Kornelius biasa hidup saleh, biasa hidup takut akan Tuhan, untuk memberi sudah terbiasa, untuk berdoa sudah biasa. Jadi pada waktu mengenal Tuhan bukan lagi merupakan suatu yang aneh, bukan suatu yang luar biasa, dia sudah terbiasa untuk melakukan hal itu. Karena dulu dia tidak tahu kebenaran, sekarang tahu kebenaran, dia akan lebih tentu, tadi katakan bertambah-tambah. Saudara, bagaimana dengan saudara? Kalau sudah dulu sebelum mengenal Tuhan, setiap jam 4 pagi bangun mengenal Tuhan, saudara sudah terbiasa. Mengapa orang Kristen pagi-pagi sulit bangun untuk berdoa? Kebiasaan masa lalu. Tangine awan, bangkong. Ya? Ya enggak? Kalau dulu saudara suka memberi, jadi orang Kristen juga enggak medit, saudara. Mengapa jadi orang Kristen medit perhitungan? Karena dulu seperti itu. Di sini katakan ada 5 hal tadi yang merupakan satu contoh bagi hidup kita semuanya. Padahal pada waktu mereka melakukan, mereka tidak tahu kebenaran. Tak tahu kebenaran dia melakukannya. Makanya apa yang terjadi, saudaraku kasih? Demikian pula kehidupan masa lalu yang negatif itu akan mengikuti kehidupan orang Kristen setelah mengenal Tuhan, kecuali bertobat. Maka ada 3 hal yang menjadi satu paket: percaya, bertobat, dan lahir baru. Jadi saudaraku kasih, kehidupan yang lama, yang buruk, yang negatif itu akan berubah setelah sudah mengenal Tuhan. Kalau satu paket ini saudara terima, percaya, bertobat, dan lahir baru. Ini satu paket. Saudara, kita lihat
murid-murid Tuhan, ikut Tuhan, setiap hari melihat mujizat Tuhan, orang buta, orang sembuh, semua sembuh, orang kerasukan setan diusir, melihat. Tapi rupanya belum percaya. Saudara, pada waktu dalam Yohanes pasal 6, saudara baca, Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti, 2 potong ikan. Mujizat kan? Murid-murid ada di situ, makan kenyang, ada sisanya. Setelah itu saudaraku kasih, ya dia cari Yesus lagi. Kok enggak ada, kemana Yesus? Mungkin sudah lapar lagi, ingin makan. Mana Yesus? Dia cari, ketemu dengan Yesus. Yesus katakan begini, engkau mencari aku bukan karena melihat mujizat, tapi karena kamu mangan warak, karena makanan. Ya saudara, kamu ikut aku, mencari aku bukan karena mujizat, tapi karena makanan. Bekerjalah untuk bukan makanan yang fana, tapi makanan yang membawa kehidupan yang kekal. Akulah roti hidup, barang siapa yang makan, akulah air hidup, barang siapa yang minum, mereka akan mendapat hidup, tidak akan lapar dan haus lagi, mendapat hidup. Saudara, darahku adalah minuman yang sesungguhnya, dagingku adalah makanan sesungguh. Barang siapa yang makan darahku, makan dagingku, minum darahku, dia akan tinggal bersama dengan aku dan mendapat hidup yang kekal. Yesus katakan aku roti hidup, mereka tersinggung, mereka bersungut-sungut. Bahkan dikatakan, sudah baca pasal itu saudara, ini perkataan sangat keras. Karena mereka tersinggung, merasa itu firman keras, dia mundur dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saudara, lantas Tuhan katakan kepada 12 murid, kamu tidak pergi juga. Petrus menjawab, kemana kami pergi Tuhan? Perkataanmu itulah perkataan yang hidup dan kekal. Sebagian bertanya, pekerjaan apa Tuhan yang harus kami lakukan yang berkenan di hadapan? Pekerjaan, ya di sini katakan giat dalam pekerjaan. Pekerjaan apa? Perkataan percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa itu? Mesias, Kristus. Rupa-rupanya murid ini belum percaya bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus. Mengapa? Mengapa dia tidak bisa percaya? Karena tidak mengenal. Jadi orang yang percaya Yesus belum tentu mengenal Yesus. Tapi orang yang mengenal pasti percaya Yesus. Haleluya. Buktinya apa? Murid-murid mengikut Yesus, tapi dia belum percaya. Saya katakan tidak percaya. Buktinya apa? Saudara, setelah Yesus bangkit, semua murid tidak percaya kalau Yesus hidup. Loh, aneh saudara ya, 3 tahun mengikut Tuhan tapi tidak percaya Yesus bangkit. Baca Kisah Rasul, baca dalam Markus pasal yang terakhir 16 itu ayat 9 sampai seterusnya. Dikasih tahu Yesus bangkit, mereka tidak, karena hatinya degil. Saudara, jadi seperti itu. 3 tahun mengenal ikut Tuhan, jadi hanya pengikut, belum percaya, belum bertobat, belum lahir baru. Makanya pada waktu Yesus ditangkap, dia lari semua, ketakutan. Petrus pun hanya melihat pada Yesus ditangkap, diadili, lihat dari jauh, karena tidak mengenal, tidak percaya. Banyak orang Kristen bertahun-tahun ikut Tuhan hanya sebagai pengikut, belum percaya, belum bertobat, dan belum lahir baru. Dan kita lihat kalau saudara baca dalam pasal 9 Kisah Rasul, siapa namanya? Saulus. Latar belakangnya begitu jahat, kejam, pembunuh, penganiaya, penyiksa pengikut Yesus, perusak pekerjaan Tuhan, pembenci Yesus dan pengikutnya. Tapi begitu bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dengan apa?
ada sinar cahaya surgawi menyinari dalam hidup. Sinar surgawi, saudara, menyinari dalam hidup saudara. Ya, terbukalah mata hati. Maka Rasul Paulus berdoa kepada sidang Efesus, Tuhan celikanlah mata hati mereka supaya mereka punya roh pawayan untuk mengenal Tuhan yang benar. Saulus mendapat sinar, terbuka mata hatinya, dan dia sadar apa yang dia lakukan itu jahat. Dan pada waktu itu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku adalah Yesus. Sadar. Saat itu dia percaya. Hanya jangka waktu 3 hari, orang yang jahat luar biasa berubah, saudara, menjadi orang yang percaya, bertobat dan lahir baru 3 hari. Murid-murid 3 tahun tidak percaya, tidak bertobat, tidak lahir baru. Ini baru 3 hari dia percaya dan bertobat. Akhirnya apa, saudara? Dia menjadi pemberita Injil. Berubah hidup mereka. Kalau watek bisa diobati enggak, saudara? Halo, watek, tahu watek? Karakter. Kata enggak ono obate, enggak mau bertobat, saudara. Tapi watuk komik obate, ya kan? Ada obate katanya. Kalau watek enggak ada obate, watuk ada obate. Watek itu obate firman dan Roh Kudus. Amin. Buka hati untuk firman dan Roh Kudus mengubah hidup. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Paulus berubah hidupnya seketika itu juga. Halo, sudah percaya Yesus? Saudara bisa percaya kalau sudah mengenal siapa Yesus itu. Sehingga Paulus, dia yang dulu sombong, suka pamer. Ya, dia memang orang yang terkenal, orang yang terpandang sebagai ahli Taurat, saudara. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, percaya Tuhan, dia bertobat, lahir baru. Apa yang duluku merupakan suatu keuntungan, kebanggaanku, dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan, seperti resek, sampah, tidak ada artinya. Saudara, itu sebabnya satu hal yang kurindukan untuk mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Saudara, untuk percaya Yesus harus mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dan tidak baca tadi, yaitu tokoh yang kita baca namanya Kornelius. Begitu menerima Petrus, menerima firman Allah saat hari itu, saudara, dia percaya, dia bertobat, dia lahir baru 1 hari. Berubah dalam hidupnya Kornelius. Bukti apa, saudara? Setelah mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, dia sadar apa yang dilakukan, kesalehan, sedekah, takut akan Tuhan, doanya, rendah hati, tidak ada artinya tanpa Yesus. Dia sadar, dan saat itu dia penuh dengan Roh Kudus. Sebelum dibaptis, saudara, penuh dengan Roh Kudus. Biasanya urutannya percaya, bertobat, yaitu dibaptis baru penuh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sudah memenuhi dalam hidup. Luar biasa. Karena apa? Dalam sekejap dia berubah dalam hidupnya. Makanya inilah awal, saudara, non-Kristen mengenal Tuhan. Melihat yaitu contoh kehidupan Kornelius, sekeluarga jadi berkat bagi sekitar, bagi masyarakat, dari bangsa dan negaranya. Sehingga banyak, saudara-saudara baca ayat seterusnya, pasal 11 dan seterusnya, banyak jiwa, setiap hari jiwa-jiwa datang karena melihat kehidupan Kornelius yang bisa menjadi pengikut Kristus. Sekarang sudah jadi Kristen yang percaya, bertobat dan lahir baru, mengenal Tuhan.
membawa orang datang kepada Tuhan, jadi berkat. Rupanya saudara, sekali lagi, pengaruh dari orang tua. Orang tua punya pengaruh besar kepada keluarga, dan Rekulis punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Dia menanamkan kebaikan, kebenaran, menanamkan takut akan Tuhan, mana hidup rendah hati, dan diikuti oleh semuanya. Apa yang sudah tanamkan kepada anak cucu saudara? Permusuhan, kebencian, ngelek-ngelek wong, ngerasani wong, membenci orang. Saudara, apa yang sudah tanamkan kepada anak cucu saudara? Ya, itu tanggung jawab saudara. Akan saudara kasih. Ini kita lihat contoh yang sangat luar biasa dalam hidup. Selanjutnya saudara kasih dalam Kristus, ada dua seorang perempuan, sama-sama orang Kristen, sama-sama pengikut Yesus, sama mengasihi Tuhan. Saudara, ini merupakan pelajaran bagi saya. Setelah saya lihat, ya, yaitu Marta dan Maria. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, yang menyambut pertama siapa? Marta. Itu disambut, dilayani dengan luar biasa. Keluar masuk ke dapur, ke ruang tamu, ke dapur, ke ruang tamu. Tapi apa yang dikerjakan oleh Maria? Duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, saudara. Nah, karena dia sibuk sendiri, lihat adiknya duduk di kaki Tuhan. Negor Tuhan, aku kok biarkan aku sibuk sendiri, repot sendiri. Kok biarkan adik cuma duduk di sini. Suruhlah dia membantu saya. Apa yang dikerjakan Maria salah tidak? Apa dikerjakan oleh Marta salah tidak? Lantas katakan, kamu khawatir tentang hal-hal jasmani lahiriah, sibuk tentang duniawi, tentang daging. Tetapi Maria sibuk di kaki Tuhan tentang kerohanian. Ada istilah banyak ngomongi, kerjane saidik. Kerjane saidik banyak ngomong, tapi banyak kerjanya gak ono omongi. Itu Maria. Saudara sekarang banyak ngomong atau banyak kerja? Banyak komentar atau banyak yaitu bekerja? Kalau udah kabeh ngomong, kerjane gak ono. Petok ndoke siji saudara. Penyu meneng nges. Begitu ngendok 150 saudara. Saya tidak nyindir saudara. Ini kenyataan. Dan apa yang dilakukan Maria? Saudara baca di dalam Yohanes pasal 12. Pada waktu datang ke rumah itu saudara, Lazarus hanya duduk bersama-sama Yesus, makan bersama. Maria juga melayani, Marta dia melayani. Tapi yang dilakukan oleh Maria, dia mengambil minyak narwastu. Harganya berapa? Kalau sekarang itu 300 juta saudara. Dipersembahkan kepada Yesus. Ndak ono omongi, diem. Tapi begitu dia memberi kepadanya, dikritik saudara. Biasa kalau saudara mau berbuat seperti banyak yang kritik, oke wis kenaan kok pendeta nih. Kalau di sini tidak ada saudara. Yang bekerja ini sharing dengan saya. Dia orang Kristen yang kepala ini, kepala tukang ini sharing dengan dia, sharing banyak dia sharing. Dan saya mendapat sesuatu yang luar biasa. Dakon kasih dalam Kristus. Dia tanya sama ibu gembala, ibu pendeta, Bu, kok selama aku kerja gini gak ono sing kliwer-kliwer sih? Jemaat kok gak ono sing kliwer-kliwer sih katanya. Mas, waduh, omae, waduh. Tahu bil bos Jojo gitu. Waduh. Sing sekitar kene
sangat sibuk. Masuk ke sekitar sini sangat sibuk. Sama lihat sama ibu-ibu yang keliwar-keliwar di sini. Saya tidak nyindir saudara. Itu saya hanya mengkopi apa yang pembicaraan ibu pendeta sama yang tukang itu. Ini kerja sampai jam 10 malam loh saudara. Jadi dari pagi dia kerjakan. Kerjanya alon-alon, kalau tidak alon-alon ini tidak bisa rapi seperti itu saudara. Bukan gerotokan ini. Cuma saudara tahu pelapornya ini. Bagus kan, kerap kan saudara. Nah saudara kasih seperti itu. Nah saudara kasih, saudara baca lagi tentang Maria. Kelihatannya diem, tidak ada ngomongnya. Tapi begitu dia berbuat luar biasa, menggemparkan, membuat orang iri. Dalam Matius pasal 28 saudara, pada waktu Yesus masuk ke rumah itu, dia memecahkan yaitu minyak wangi, diurapilah kaki Yesus, dan yaitu diseka dengan rambutnya. Ada dipakai nyanyian, dia menangis di kaki Yesus, diseka, ditegur oleh yang punya rumah. Yesus katakan, aku masuk ke sini kamu tidak siapkan untuk cuci kaki, tetapi ibu ini dari tadi sampai sekarang mencuci kaki saya dengan air mata. Sehingga Yesus katakan, di mana firman diberitakan, nama ini tetap disebut namanya. Luar biasa. Ada 2 ayat sebagai penutup saudara. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 10 ayat 9. Mazmur pasal 9 ayat 11. Mazmur pasal 9:11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kutinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Amin. Mau disertai Tuhan? Mau disertai Tuhan? Mengenal Tuhan baru percaya. Mengapa orang tidak percaya firman, tidak percaya Yesus? Karena tidak mengenal. Makanya Paulus katakan, jangan jemu-jemu apa? Beribadah, bergereja, berdoa, baca Alkitab, melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Sekali waktu saudara pasti akan menuai. Mau menuai? Saudara, jadilah Kristen yang sesungguhnya, bukan Kristen-Kristennya saudara. Ya, Kristen yang sesungguhnya. Ya. Selanjutnya Ibrani pasal 11 ayat 6 bagian akhir. Mari kita semua berdiri. Singer song leader maju ke depan. Kita baca bersama-sama Ibrani pasal 11. Kita baca seluruhnya ayat yang ke-6, tapi ayat bagian yang terakhir sebetulnya ini. Kita sudah ketemu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mau mendapat upah hari ini? Semua dijawab doa saudara, pergumulan saudara, giat dalam pekerjaan Tuhan. Itulah prinsip hidup berkemenangan. Haleluya.
Tuhan seperti Maria. Haleluya. Yang selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan tulus, dengan kasih, dengan rendah hati. Haleluya. Haleluya. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Angkat tangan saudara. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tidak sia-sia, upah tersedia bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi sampai akhir ku menutup mata. Mau dengan kasih Kristus, Ibu Maria maju ke depan dan berdoa. Ibu Maria berdoa. Tetap setia menanti janjimu. Merupakan pengakuan hati kami ya Bapa, bahwa kami mau setia melayani-Mu Bapa sampai akhir. Kami menutup mata ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk menjadi anak-Mu ya Bapa, yang senantiasa setia Tuhan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ajar kami Bapa untuk senantiasa kami lebih giat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, upah senantiasa sudah tersedia untuk kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mengucap syukur Bapa, Engkau begitu baik ya Bapa buat kehidupan kami ya Yesus. Urapi Tuhan hamba-Mu yang sudah menerapkan firman-Mu Bapa. Urapi Tuhan lebih lagi Tuhan dalam melayani-Mu ya Bapa. Berkati dalam kehidupannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Biarlah senantiasa mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas kami persilakan untuk maju ke depan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
kesatuan. Kau dapat di kepala Harun, bulan cupanya turun, seperti yang punya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah dipintakan Tuhan, agar tak berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kau dapat di kepala Harun, dan bulan cupanya turun, mengalir ke dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Di sanalah dipintakan Tuhan, agar tak berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini, mendorong kita untuk kita giat di dalam mengerjakan keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita seperti hidupnya Cornelius tadi ya Bapak Ibu ya. Mereka bukan orang percaya, itu menjadi gambaran untuk menyepot kita, membuka mata hati kita. Orang yang tidak percaya seperti itu, apalagi kita yang sudah punya pengharapan. Sebab dalam Alkitab dikatakan kalau kita tidak melebihi mereka, sia-sia. Oleh sebab itu mari ya Bapak Ibu, kita kerjakan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Di nama Tuhan, terima kasih atas kehadiran Mas Vanu beserta Mbak yang baru datang. Selamat datang kembali beribadah di tempat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sebelum saya membacakan pengumuman untuk sepanjang minggu, saya beri kesempatan untuk pemegang kas umum menyampaikan laporan Paskah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan laporan keuangan dari dana celengan tahun 2024. Saya akan membacakan secara ringkas aja. Dana celengan yang terkumpul tahun 2024 sebesar Rp17.995.000. Kita pergunakan untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember 2024 secara global sebesar 11.102.000. Kemudian pengeluaran selanjutnya pada saat ibadah tutup tahun, dana yang dikeluarkan sebesar 292.500. Pada ibadah awal tahun 1 Januari 2025 kita keluarkan 195.000. Jadi saldo per 2 Januari 2025 masih ada sisa Rp6.405.500. Pada saat kemarin perayaan Jumat Agung dan Paskah, biaya yang dikeluarkan untuk dekorasi kita keluarkan untuk pembelian kantong semen 43.500, banner indoor yang seperti di belakang ini 102.400, 2 kilo cat Avian per kilonya 45.000, total 90.000. Kemudian untuk konsumsi kita belikan nasi kotak sebanyak 200, per kotaknya harga 13.000,
total Rp2.600.000. Kita berikan 1 pak kresek untuk packing 12.500. Kemudian kue untuk petugas keamanan Rp100.000. Untuk keamanan kita berikan kepada aparat keamanan 2 amplop, per amplopnya Rp50.000, 20 amplop, per amplopnya Rp30.000, total 600. Total untuk keamanan kita keluarkan sebesar Rp600.000. Jadi untuk pengeluaran ibadah Jumat Agung non Paskah 3.648.500. Dari sisa saldo 6.405.500 dikurangi untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah 3.648.500, ada sisa saldo Rp2.757.000. Untuk mendukung pembangunan tahap 3 dari dana celengan dikeluarkan sebesar 2.500.000. Jadi saldo per hari ini 18 Mei 2025 sebesar 257.500. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Untuk kas hari-hari besar memang kita dulu itu sudah kesepakatan untuk dari tahun ke berapa itu kita pending karena kita punya rencana untuk pembangunan itu. Jadi ini juga karena ini kebutuhan sehingga kita ambil, kita masukkan untuk pemasukan yaitu pembangunan. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Rianto, persembahan Ibu Wulan dan AB, hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Fitri. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel. Jumat jam 16.30 ibadah pria bangkit kembali ya Bapak Ibu ya. Hari Sabtu jam 10 doa pagi, doa disertai puasa yang mampu, dan dilanjutkan jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Senin dan Selasa ada doa malam dimulai jam 18.30. Kalau hari-hari yang lalu kita tetap ada doa, yaitu kita doa ada di belakang ya Pak Jombing ya, ada di belakang. Kemudian untuk ibadah wanita hari Selasa yang ada di Gereja Elohim Sidoarjo, saya mohon bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar, karena di sana ibadah jam 10, jadi kita berangkat kira-kira jam 8. Jam 8 kita sudah berangkat. Bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar, mohon untuk yaitu kumpul di tempat ini ya. Jadi jam 8, karena ibadah ini beberapa wilayah. Kalau kita nanti tidak dapat tempat, sia-sia kita eman. Oleh sebab itu ibu-ibu mohon tepat waktu. Puji nama Tuhan. Untuk mengisi pujian minggu depan, remaja dan pemuda, mohon remaja pemuda nanti tinggal sebentar. Yang kedua, yang berikutnya saya mohon sudah di-share juga dari sesi perlengkapan. Nah, nanti bapak-bapak setelah ibadah jangan pulang dulu, kita kerja bakti dulu menyelesaikan yang di atas itu, dan bangku-bangku ini kita balik kembali seperti dulu, seperti semula. Kalau nanti tunggu jam 3, jam 1, jam 2 enggak ada sing balik ya, enggak kembali seperti kemarin itu Bapak Gembala dewek sing ini semua
Jadi tolong nanti setelah ibadah tinggal sebentar. Biarpun nama tidak tercatat, tapi punya hati untuk ikut yaitu kerja bakti. Jenengku gak ono, namanya manusia ada kekeliruan, ada kekilapan. Tapi kalau bapak ibu punya yaitu hati nurani untuk pekerjaan Tuhan, nggak pandang nama ono dicatat, nama sing dicatat kewer-kewer ayo gak teko kok, ya kan? Nah itulah ya Pak Parto, ya di nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada ditayangkan beberapa jemaat yang sudah ambil bagian di dalam ini proyeknya Tuhan, mungkin sudah bisa. Nah, itu Bapak Ibu coba lihat di situ beberapa yang bisa ditayangkan, bisa Bapak Ibu lihat. Sudah? Nah, di situ kita masih memerlukan dana untuk penyelesaian ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa catat atau bisa jumlah berapa yang masuk, kekurangan berapa. Mari kita himbau untuk menabur, ya. Kita himbau untuk menabur dengan sukacita, pasti menuai dengan sorak-sorai. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua, bangkit berdiri, kita pujikan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bapak Ade Stefanus berdoa sebelum doa berkat.
Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Duduk saudara, kita mendapat